Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya setelah sekian lama cuti. Jumpa lagi dengan channel Kang Tambang. Hari ini sedikit belajar tentang keypad ya, atau panel untuk P2H. Ini bisa untuk setting yang lain-lain juga bisa ya. Contoh untuk yang ini kan mungkin beberapa sudah tahu tentang untuk pengecekan oli engine. Ini ketika kita tekan, ya kan. Nah, ini muncul nih dari coolant temperatur ini, temperatur pendingin engine ya. Ini levelnya di bawah, coolant itu pendingin ya. Level pendingin itu lambangnya. Terus kalau kita mau pindahkan, kita tinggal tekan ke bawah ini udah pindah lagi. Nah, temperatur oli, ini temperatur oli, tekanan oli, oil pressure, itu tekanan oli beserta lambangnya seperti itu ya. Level oli karena kebetulan engine-nya hidup ya, jadi nggak terbaca. Tapi kalau engine-nya posisi mati itu terbaca. Terus ini filter udara ya, saringan air filter. Terus RPM-nya ya, rotasi per menit nih 550, ini 550 mainnya di situ. Terus cukup itu aja untuk penyetelan. Apa namanya, ini ada settingan untuk kita bisa untuk pemanas spesialnya nih, yang paling susah nih pemanas spesial. Ini kita tekan saja ini nomor 9 ya. Nomor 9 setup. Nanti muncul tampilan seperti ini. Untuk nyalakan pemanas spesialnya ini banyak keliru nih. Nih, kita tinggal tekan ke atas, muncullah the activation body heat. Nah, lalu tekan select untuk memilih ya. Nah, ini yang paling banyak keliru nih. Untuk pemanas spesialnya sendiri itu kita nggak boleh centang gini ya, nggak boleh, atau kayak gini nggak boleh, atau kayak gini nggak boleh. Jadi kita harus matikan aja semua. Matikan aja semua, karena artinya sendiri the activation body heat berarti mematikan pemanas spesial. Kalau kita centang always itu berarti selalu mematikan pemanas spesial. Ketika ada gear R sama gambar transmisi, ketika gigi mundur itu dia mati. Terus ada pas LND brake itu nggak boleh juga ya, karena posisinya dia apa namanya itu akan nyala saat mundur gitu. Ketika mundur dia akan mati. Itu untuk yang gear R nya. Terus LND brake itu akan mati ketika kita memasang ini LND. Kalau bahasa umumnya LDB ya, kalau di ininya LND brake ya, sama aja sih, loading damping brake. Terus ada lagi untuk pengukuran circle time. Ini nomor 9 itu circle time. Bisa kita lihat hasil kerja kita ini hari ya. Ini retasenya dapat 10 tadi, karena kebetulan cuacanya hujan ya. Untuk total konsumsi fuelnya 60 liter. Total tonasenya 451 ton ya. Jaraknya 1541 km. Oke. Nah, kita bisa reset gitu, tekan ke atas. Ini kan tadi nih, tekan ke atas, kita bisa reset dengan tekan select gitu aja ya. Terus apalagi yang ada dalam keypad ini? Dalam keypad ini juga ada ini nih untuk ngetes timbangan pesel ya. Ini kan kadang error nih yang ini. Nah, yang 0 ton ini kan kebetulan peselnya kosong, jadi tulisannya 0 ton. Itu kadang-kadang peselnya kosong tapi tertulis 12 ton. Jadi kita netralkan kembali, bahasa umumnya kita kalibrasi kembali dengan cara seperti ini. Nah, kita tekan ini, itu ada tulisannya next service, ada tes
tes yang dimaksud di sini adalah tes brake. Ketika kita mau uji coba pengereman, kita bisa di sini. Lalu tekan select ya, tekan select. Nah, brake testnya bisa kita tekan. Kalau lock ini nggak usah ya, kita tekan brake test saja. Nah, tekan kita select, baru kita bisa mulai mengetes brake. Cuman ini kan kebetulan kita posisi sudah nggak bisa ngetes ya, di bawah sudah jurang juga, dan ini nggak perlu dites karena unitnya juga masih baru. Yang paling sering bermasalah tuh di sini nih, kalibrasi berat. Nah, kadang kita udah tekan kadang kita udah muatan kosong, tapi tertulis di situ di monitor masih 12 ton. Jadi kita tekan ini. Nah, ini sambil berjalan pelan-pelan sekitar 30 detik, nanti dia netral kembali. Netral kembali itu terkalibrasi ulang. Jadi nanti tulisannya tetap 0 lagi. Nah, itu yang paling sering terjadi di sini. Dan untuk pengetesan ketinggian ya, ini boleh kita tekan hidrolik. Nih gambar oli hidrolik. Nah, ada oil temperatur untuk hidroliknya, level oli hidrolik. Nah, ini ketika materialnya banyak lengket ya, kita wajib aktifkan getaran saat damping. Jadi ketika damping mentok dia menggetar, bukan menggetar sih, kayak nyentak gitu. Nah, kalau dia nyentak kan materialnya otomatis yang tersisa itu jatuh. Jadi kita wajib aktifkan. Tapi kalau materialnya kayak batu, kuari, atau material-material keras yang tidak akan tersisa di bezel, kita cukup matikan aja. Tapi kalau ketika materialnya OB, soil, atau lumpur, kita wajib aktifkan seperti ini, hard body stop. Dan ini maksimal ketinggian damping, max dump height. Itu ketinggian damping. Jadi kita bisa setel di sini dengan cara kita angkat dulu bezel. Contoh ya, ini saya posisi ini bezelnya turun nih. Jadi saya harus angkat bezel dulu. Saya harus angkat bezel. Nah, ya kan. Habis itu saya on kan, atau on atau set. Ketika saya set, maka ketinggiannya adalah sampai 36% saja. Tapi ketika saya off kan, dia dampingnya maksimal, kembali maksimal dia. Tapi kan kita off kan saja kan. Nah, kalau kita mau kembalikan ke 100% bisa, tapi paling bagusnya adalah di 99%, supaya silinder damnya itu aman ya. Jadi kita harus kita angkat bezel dulu ya, untuk meninggikan dulu. Ini kita off kan dulu. Udah off, kita angkat seperti ini. Nah, kita setting dulu ke sini ya. Kita angkat. Ketika sudah mentok, kita turunkan sedikit. Nah, gitu. Jadi kita tinggal setting, kembali ke setting seperti ini. Ini 100% ya. Oke. Bisa juga kalau kita mau maksimalkan juga, bisa kita off kan saja. Itu tetap dia maksimal dia dampingnya. Cuman ketika untuk mengamankan diri ya, kayak ketika amblas atau apa, kita nggak usah damping maksimal aja, soalnya rawan rebah ya. Dan kalau untuk yang keypad yang gambar pesan ini ya, isinya seperti ini. Kalau nggak ada errornya ya kosong, tapi ketika ada error semuanya terbaca di sini, atau telah mencapai waktu servis ya, itu tetap akan muncul di sini. Jadi untuk keypadnya sendiri sudah selesai ya. Kalau gitu kita tunggu untuk konten-konten berikutnya terkait ADT A40G. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.